Gaza bergetar, Doha terguncang, dan dunia tercengang. Dalam kurun waktu hanya sebulan terakhir, serangkaian serangan udara dan operasi militer Israel menewaskan sedikitnya 5 tokoh penting Hamas. Nama-nama yang dulu ditakuti, yang suaranya pernah menggema dalam propaganda, kini hilang dari panggung perlawanan. Peristiwa ini bukan sekadar serangkaian kematian. Ini adalah potret dari pergeseran besar dalam peta konflik Timur Tengah. Malam demi malam, langit Gaza diterangi cahaya ledakan. Di luar jalur Gaza, bahkan sampai ke ibu kota Qatar, bom Israel menjangkau mereka yang selama ini dianggap aman. Dunia bertanya-tanya, apakah Hamas sedang berada di ujung kekuatan, atau justru babak baru yang lebih gelap akan segera dimulai? In Qatar, which gives safe haven, it harbors terrorists, it finances Hamas, it gives its terrorist chieftains sumptuous villas, it gives them everything. Nama pertama yang mengguncang dunia adalah Muhammad Sinwar, kepala militer Hamas di Gaza, sekaligus saudara dari Yahya Sinwar, pemimpin politik Hamas yang paling dicari Israel. Selama berbulan-bulan Israel bersikeras bahwa Muhammad Sinwar telah tewas dalam sebuah serangan udara. Hamas membantah, menolak memberikan pengakuan. Namun akhirnya, pada penghujung Agustus, Hamas resmi mengonfirmasi kabar itu. Kematian Muhammad Sinwar adalah pukulan keras. Ia dikenal sebagai arsitek strategi perang gerilya, otak di balik serangan roket, dan pengatur infiltrasi ke wilayah Israel. Namanya di kalangan Hamas disamakan dengan perisai Gaza. Kini, perisai itu pecah berkeping-keping. Hilangnya Sinwar menandai bahwa bahkan tokoh paling berpengaruh sekalipun tidak lagi kebal dari amukan rudal Israel. Tidak berhenti di sana, pada pertengahan Agustus, IDF mengumumkan keberhasilan operasi mereka yang menarget Muhammad Naif Abu Shamala, komandan unit elit Nukhbah Hamas. Unit Nukhbah adalah kebanggaan Hamas, kelompok pasukan khusus yang dilatih untuk operasi bawah tanah, infiltrasi, dan serangan kejutan. Nama Abu Shamala lekat dengan peristiwa 7 Oktober 2023, hari ketika ribuan militan Hamas menerobos perbatasan Israel, memicu perang panjang yang belum berakhir hingga kini. Israel menyebut Abu Shamala sebagai dalang di balik banyak serangan mematikan. Ketika kabar kematiannya diumumkan, suasana Gaza kembali berkecamuk. Pihak Hamas bungkam memilih tidak segera mengonfirmasi. Tapi bagi Israel, operasi ini adalah kemenangan moral, seakan menunjukkan bahwa mereka bisa menembus jantung pertahanan Hamas kapan saja. Dengan gugurnya Abu Shamala, Hamas kehilangan sosok komandan lapangan yang berpengaruh besar. Pasukan Nukhbah yang selama ini ditakuti, kini kehilangan arah kepemimpinan. Nama berikutnya jauh lebih familiar di telinga publik dunia. Abu Obeida, juru bicara militer Hamas. Bersama topeng merah marun yang khas, Abu Obeida menjadi ikon propaganda. Kata-katanya penuh ancaman, disiarkan di televisi dan media sosial, menyulut semangat perlawanan sekaligus menebar ketakutan ke Israel. Namun pada awal September, Israel mengumumkan bahwa Abu Obeida telah tewas dalam sebuah serangan udara. Berita ini menyebar cepat, mengguncang opini publik. Jika benar, maka Hamas kehilangan bukan sekadar seorang juru bicara, tetapi simbol suara mereka. Hamas sendiri memilih diam, meninggalkan teka-teki. Dunia pun menunggu, apakah tokoh bertopeng itu benar-benar telah tiada, atau masih akan muncul kembali dengan kata-kata berapi-api. Apapun kebenarannya, kabar ini sudah cukup untuk melemahkan psikologis para pendukung Hamas. Sebab, suara yang dulu menjadi pemicu kini disebut telah terbungkam. Gelombang kematian tokoh Hamas tidak hanya terjadi di Gaza. Pada tanggal 9 September 2025, sebuah peristiwa mengejutkan dunia. Israel menyerang ibu kota Qatar, Doha. Serangan itu menarget seorang pejabat tinggi Hamas yang sedang berlindung di luar Gaza, Khalil Al-Hayya, namun ia selamat. Namun serangan itu menewaskan orang-orang terdekatnya, termasuk Jihad Labad, kepala kantornya. Peristiwa ini memicu kemarahan internasional. Bagaimana mungkin Doha, kota modern yang damai,
menjadi sasaran rudal. Qatar langsung melayangkan protes keras, sementara Israel berdalih bahwa Hamas menjadikan Doha sebagai markas diplomasi gelap. Kematian Jihad Labad menandai babak baru. Perang meluas keluar Gaza. Kini tidak ada tempat aman bagi Hamas, bahkan di negeri yang selama ini menjadi mediator. Abdallah Abdal Wahid tewas di serangan yang sama bersama Jihad Labad. Beberapa staf penting Hamas juga ikut tewas. Salah satunya adalah Abdallah Abdal Wahid. Ia bukan sekadar staf, tetapi salah satu penghubung jaringan Hamas di luar negeri. Kehilangannya menambah daftar panjang tokoh Hamas yang tumbang hanya dalam hitungan minggu. Peristiwa di Doha menunjukkan sebuah pesan yang jelas. Israel tidak segan menembak jauh melampaui Gaza. Mereka mengirimkan sinyal keras bahwa semua tokoh Hamas, dimanapun berada, tidak akan pernah merasa aman. Dalam 1 bulan terakhir, 5 nama besar Hamas hilang dari panggung. Mohammed Sinwar, Abu Shamala, Abu Obeidah, Jihad Labad, dan Abdallah Abdal Wahid. Bagi Hamas, ini adalah kehilangan yang pahit. Bagi Israel, ini adalah bukti kekuatan operasi militer mereka. Namun bagi dunia, ini adalah tanda bahwa konflik tidak mereda, justru semakin bereskalasi. Setiap kematian membawa pertanyaan baru. Siapa yang akan menggantikan mereka? Apakah kekosongan kepemimpinan akan melemahkan Hamas atau justru memunculkan generasi baru yang lebih radikal? Satu hal pasti, Gaza masih berdarah, Timur Tengah masih terbakar, dan dunia masih menunggu akhir dari konflik yang tak kunjung padam ini. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam sebulan terakhir, dunia menyaksikan guncangan besar di Timur Tengah. 5 pemimpin Hamas, satu persatu, tewas dalam serangkaian serangan. Nama-nama yang dulu ditakuti, yang suaranya pernah menggema dalam propaganda, kini hilang dari panggung dunia. Gaza bergetar, Doha terguncang, dan dunia tercengang. Tetapi mari kita berhenti sejenak. Apa artinya semua ini di hadapan firman Tuhan? Apakah ini sekadar peristiwa politik, ataukah ada pesan profetik yang lebih dalam? 1. Mohammed Sinwar, perisai Gaza yang pecah. Ia dikenal sebagai otak strategi militer Hamas, perisai Gaza. Namun akhirnya ia pun tumbang. Firman Tuhan berkata, "Lihat, para pahlawan mereka berteriak di jalan-jalan. Para pejuang gagah perkasa mereka jatuh. Juga orang-orang pilihan mereka dibinasakan." Yeremia 46 ayat 5. Saudara, perisai manusia akhirnya pecah. Dunia melihat betapa rapuhnya benteng buatan tangan manusia. Tidak ada nama besar yang kebal terhadap keadilan Tuhan. 2. Muhammad Naif Abu Shamala, komandan Nukhba yang dilumpuhkan. Dialah komandan elit, penggerak infiltrasi, dan simbol kebanggaan militer Hamas. Namun kuasanya berakhir di bawah hantaman rudal. Firman Tuhan menegaskan, "Kuatkanlah dirimu dengan kuda, lipat gandakanlah keretamu, namun celaka akan menimpa engkau, dan pedang akan menelan para pahlawanmu." Nahum 3 ayat 2 dan 3. Inilah tanda bahwa kekuatan militer sebesar apapun tidak akan bertahan melawan rencana Tuhan. 3. Abu Obeidah, suara propaganda yang terhenti. Dengan topeng marun khasnya, Abu Obeidah menjadi simbol propaganda. Kata-katanya menyulut api kebencian, menebar ancaman ke Israel. Tetapi kini, suaranya dikabarkan telah terbungkam. Firman Tuhan berkata, "Aku akan membungkam suara yang sombong dan kecongkakan para musuh. Aku akan memadamkan suara yang membual dari mulut mereka." Zefanya 3 ayat 13. Allah tidak akan selamanya membiarkan lidah yang menipu dan mulut yang congkak menguasai bumi. Cepat atau lambat, suara itu berhenti. 4. Serangan Doha, tak ada tempat aman. Pada 9 September, serangan menembus ibu kota Qatar. Khalil Al-Hayya selamat, tetapi tangan kanannya, Jihad Labad, tewas. Dunia tercengang,
bahkan doha yang damai pun tidak luput. Firman Tuhan sudah menubuatkan, mereka akan berlari mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat berlindung. Pelarian mereka akan sia-sia, dan yang selamat akan jatuh oleh pedang. Yeremia 25 ayat 35. Betapa jelas firman ini. Tidak ada benteng, tidak ada kota, tidak ada sekutu yang bisa menjadi pelindung ketika murka Tuhan turun. 5. Abdallah Abdal Wahid, jaringan yang terputus. Ia bukan pemimpin utama, tetapi penghubung penting Hamas di luar negeri. Namanya pun kini lenyap. Firman Tuhan mengingatkan, Aku akan mematahkan tongkat Israel, sehingga mereka akan terpecah dan kehilangan penopang. Yehezkiel 30 ayat 21. Hamas mulai kehilangan jaringan, satu demi satu. Bukan hanya manusia yang roboh, tetapi sistem yang menopang mereka pun dihancurkan. Saudara-saudari, dalam sebulan terakhir, 5 nama besar Hamas hilang dari panggung dunia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang menggoncang bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan juga berkata, kebinasaan orang fasik akan menjadi pelajaran, dan orang benar akan melihatnya dan bersukacita. Amsal 29 ayat 16. Artinya, semua ini bukan sekadar berita perang, tetapi pelajaran rohani. Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan manusia, ideologi kebencian, dan kepongahan pemimpin dunia tidak akan bertahan selamanya. Gaza masih berdarah, Timur Tengah masih terbakar, dan dunia masih menunggu akhir dari konflik ini. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus sadar, dunia ini sedang menuju genapnya nubuatan. Tuhan sedang menyingkapkan siapa yang benar-benar berkuasa, dan hanya mereka yang berlindung di dalam Kristus yang akan selamat. Saudara-saudari terkasih, janganlah gentar melihat guncangan dunia. Justru saat kita melihat pemimpin-pemimpin dunia tumbang, kita semakin yakin Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu,
mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap, jadikan kami gereja yang berjaga-jaga, jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan, sadarkan kami,
segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.